Halo pemirsa Kisi-Kisi, bertemu lagi bersama saya Rabet tentunya di program kesayangan kita yaitu Kisi-Kisi. Saat ini saya sudah berada di kawasan Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Nah, Kisi-Kisi kali ini mau mengajak pemirsa ke PT Pemalang Agrowangi yang dimiliki oleh Ibu Eti. Nah, ada kaitan dengan serai wangi. Daripada penasaran seperti apa liputannya, ayo ikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Eti? Baik Pak Rabet. Aduh, nyampe juga Bu. Boleh kita ngobrol sambil duduk Bu ya? Ayo silakan. Nah, pemirsa Kisi-Kisi ini dia nih Ibu Eti yang memiliki perusahaan namanya PT Pemalang Agrowangi. Pemalang Agrowangi. Misalnya Pemalang Agrowangi itu bergerak di bidang apa yang dihasilkan sama Pemalang Agrowangi? Oh, kalau Pemalang Agrowangi itu kita dari hulu sampai hilir Pak Rabet. Jadi kita dari menanam, proses menyuling, terus sampai ke produk hilir. Produk hilir kita ada sabun, ada karbol, ada bioaditif, sampai ke waste-nya zero. Jadi karbolnya itu dari limbah serai yang cair. Kemudian kalau limbah padatnya seperti itu jadi kertas. Gitu. Oh. Tapi kertasnya kertas tisu kita rencananya gitu. Oke. Iya. Ini tadi saya masuk jalan di depan ya, teman-teman yang bertugas ini memang sengaja menggunakan seragam atau gimana nih? Iya betul kan. Kami ini udah ISO Pak Rabet. Jadi kita itu kan wajib pakai sarung tangan, pakai masker yang ada untuk khusus asap, kemudian sepatu. Karena kebetulan kami sudah banyak pembinaan dari pemerintah juga, dari perindustrian. Jadi tempat ini kebetulan udah terakreditasi untuk tempat unjuk kompetensi. Jadi penyuling-penyuling kami ini udah punya sertifikat kompetensi gitu. Oh, ada sertifikat kompetensinya? Iya. Nah, kebetulan ini pertama di dunia nih Pak Rabet. Di Indonesia tuh udah 2 angkatan. Oh gitu? Iya. Bahwa penyulingnya itu punya sertifikat kompetensi gitu. Oke. Bu, ini sejauh mata memandang asik karena di gunung sejauh mata. Ini depan-depan ini apa nih? Lagi pembakaran, mau dibuang kemana rencana? Ini sebenarnya untuk bahan baku kertas nantinya Pak. Cuma karena kebetulan ini bukan dibakar, terbakar sendiri. Gitu. Jadi kalau udah terbakar nggak bisa dihentikan, tapi nanti ini untuk pupuk gitu. Oh, jadi dimanfaatkan lagi? Dimanfaatkan lagi. Sisa limbah dibakar juga. Jadi kita nggak merusak lingkungan dengan memotong-motong kayu bakar banyak, tapi kayu bakarnya mungkin hanya 20%, sisanya dari limbah yang sudah disuling juga gitu. Apa yang dihasilkan dari limbah itu biasanya selain yang kertas tadi? Bisa untuk pakan ternak, juga bisa. Untuk media jamur juga bisa gitu. Jadi banyak manfaatnya. Serai wangi ini zero waste beneran, dari hulu sampai hilir tuh bermanfaat semua. Waduh, makin penasaran Bu. Ajak dong, dulu kan Mas Goto udah dikasih tahu nih tempat penyulingan seperti apa. Saya belum. Ya. Jalan-jalan lihat dong. Di mana nih tempatnya? Ayo mau ke lihat tanaman dulu apa mau lihat orang proses menyuling? Menyuling itu namanya destilasi ya. Bebas, saya ikut Bu Eti aja. Yang penting diajak ke semua tempat. Oke. Kemana dulu kita? Ayo. Kita ke kebun dulu. Oke, nah sekarang ternyata nih kita ada di kebunnya ya? Iya, ini masih tanaman kebunnya, ini hamparan sejauh mata memandang semua serai wangi semua. Oke. Ini serai yang di dapur kan ya? Bukan, ini Pak Rabit ini. Ini sebenarnya apa jenis serai apa sih Bu? Atau gimana nih masalah serai? Kan kalau saya pertama dengar serai itu identik dengan yang ada di dapur ya, bumbu dapur ya? Iya, betul. Nah, ini gimana? Apakah ada emang macam-macam jenisnya? Macam-macam Pak Rabit. Jadi serai wangi itu kan ada di Indonesia sejak zaman Belanda loh Pak Rabit. Bukan sekarang gitu orang, serai wangi kayak apa serai wangi ini. Sejak zaman penjajahan Belanda, Indonesia udah pengekspor terbesar minyak serai wangi atau citronella oil. Makanya kalau kita ekspor, nama merek dagang kita Indonesia itu namanya Citronella Oil of Java. Karena zaman dulu Belanda ekspornya dari Jawa. Nah, makanya sampai sekarang brandnya masih nempel tuh, Citronella Oil of Java. Nah, jenisnya ada beberapa varietas, yaitu ada Lena Batu, Mahapengiri, ada Aster. Nah, sekarang ini pemerintah mengeluarkan varietas baru nih. Apa tuh? Namanya Citrona 1 dan Citrona 2, gitu loh Pak. Gitu. Nah, yang ini, yang di sekeliling kita nih, jenis apa nih? Ini kita Mahapengiri. Mahapengiri. Oh, itu apa ya? Maksudnya memang untuk jenis ini yang bagus untuk dijadikan seperti produk-produk
Ibu atau gimana? Jadi memang walaupun ada beberapa jenis ini Pak Arabid, nah yang umum laku di pasaran itu memang ini varietas Mahapengiri ini. Oh. Walaupun menurut penelitian dari pemerintah yaitu Balitro itu memang Mahapengiri itu tipe yang Citrona 1 dan Citrona 2 itu juga merupakan peningkatan dari Mahapengiri juga gitu. Oke Bu, nih kan pemirsa juga mau tahu nih Bu ya, Iya. tentang Serewangi ini nih. Iya. Ini gimana cara untuk apa ya budidaya ya menanam itu? Iya, Gimana? Gampang, sulit? sangat gampang sih Pak. Cuma walaupun gampang juga nggak kayak di itu nyanyiannya Kupres apa tuh. Katanya di tongkat aja dilempar tumbuh sendiri, ya nggak gitu juga. Jadi ada teknik tersendiri. Jadi nanamnya juga ada waktunya gitu. Jadi kalau nanam tuh bagusnya di mendekati musim hujan tuh, November, Desember sampai Mei, Juni, Juli udah mau kering nggak bisa. Oh gitu. Iya. Kenapa maksudnya? Kenapa harus di musim hujan? Karena kan kita nggak mungkin kan nyiram seluas ini gitu. Karena dia masa rentannya itu 1-2 bulan. Tapi kalau udah 2 bulan ke atas sampai gede ini 7 bulan nggak kena hujan juga nggak apa-apa ini Pak. Oh. Ini 7 bulan nggak kena ini nggak apa-apa, paling kering-kering sedikit gitu kan gitu. Oke, nah bentuk bibitnya ini sendiri gimana? Bibitnya itu cuma pemecahan rumpun ini aja Pak. Jadi kan kita dipecah rumpunnya satu nanti jadi bibit gitu loh. Misalnya kita cari Ini contohnya akarnya misalnya saya ini kan kalau kita cabut ini ada akarnya gitu. Coba. Nah tapi ini harus ada akarnya ya Pak. Ini jangan kecil kayak gini Bu. juga. Misalnya ini ada akarnya, Nah sebatang ini aja jadi bibit nanti. langsung Iya. tanam gitu. Iya dari satu begini menjadi segini nih Pak Arabid. Oh. Coba kita hitung jadi berapa gitu. Banyak Bu. Nah banyak. Nah jadi kalau 1 hektar itu isinya 20 gundukan ini nih. Jadi isinya rumpun istilahnya. Nah ada 20.000 rumpun 1 hektar dengan jarak tanam 85-65. Oh harus diperhatikan juga itu ya Bu, jaraknya Iya, juga, iya Bu, ya? harus. Ini kan karena kan ada jarak tanamnya berapa, terus dihitung supaya produksi per hektarnya juga berapa. Nah, untuk panen pertamanya 6 bulan tuh Pak. Nah, 6 bulan ya. Oh dari mulai pembibitan sampai panen pertama 6 bulan. 6 bulan. Nah, kemudian untuk berikutnya? Berikutnya 3 bulan sekali, jadi 3 bulan sekali untuk panen, 3 bulan sekali panen. Jadi kalau kita yang luas begini mungkin dari ujung sana misalnya hektar ke pertama, terus kedua, ketiga, keempat, kelima nanti nyambung lagi muter. Jadi panennya tuh tiap hari Pak. Walaupun hujan, dibagi panas gitu tetap ya? panen ya. Gitu. Oh gitu. Nah kemudian ini melibatkan siapa aja? Ini kan belakang kita lagi ada aktivitas ini, siapa aja yang Ibu libatkan dan berapa banyak untuk yang maksudnya yang Ibu libatkan untuk di Serewangi ini? Iya, kerjanya? kalau kita kan karena alat sulingnya ada 4, kita satu hari yang pemanennya ada 10 Pak. Ada 10, yang ada 6 perempuan, 6 sampai 7, 3 laki-laki yang untuk mikulin gitu, yang naik-naikin ke mobil gitu, yang perempuan yang babat gitu, seperti itu gitu. Ini warga-warga sekitar semua Bu ya? Iya, warga sekitar sini semua. Oke, karena itu sama Bu kalau di sana Bu? Sama, jadi di sana kan, jadi umur secara teori itu Pak Arabid itu kan masa produktifnya Serewangi ini 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun tuh harus dicabut ini semua, baru kita perbarui. Tapi kita mencoba tidak 5 tahun, tapi kita mau di 10 tahun dengan cara kita punya teori sendiri nih Pak, berdasarkan pengalaman kami. Jadi tidak usah 5 tahun, sampai ini tahun ke-8 ini Pak. Dengan cara rumpunnya dipecah gitu. Jadi kita pertahankan misalnya isinya di sini 100 batang ginian, satu rumpun, kita pertahankan seperti itu terus gitu. Oh gitu. Iya. Boleh Bu kita lihat situ Bu yuk? Ayo kita bisa lihat ke sana. Sekarang kita sudah diajak sama Ibu Eti ke tempat penyulingan Bu ya? Iya. Nah ini biasa ada aktivitas apa aja di tempat ini? Biasanya kita kan kalau dari kebun, setelah itu ditimbang sebelum masuk nih Pak Arabet.
ditimbang, kemudian dimasukin. Nah, ini agak dipadetin dengan diinjak sedikit supaya nggak ada rongga-rongga di dalamnya itu teratur gitu. Jadi nggak ada yang, misalnya ada yang bolong gitu, jadi nggak bagus rendemennya. Jadi agak dipadetin sedikit gitu. Oh, tujuannya gitu ya? Iya. Oh, ini besar banget. Ini menampung berapa ini banyak daun serai wangi maksudnya? Ini kita kan ada 4 unit Parabet, satu unit ini segini tuh 500 kilo daun basah. 500 kilo? Iya, 500 kilo. Oh, banyak juga ya? Iya, Terus banyak. setiap hari gini? Setiap hari aktivitas kita itu? bisa 2 shift, bisa 3 shift, kan satu kali produksi 5 jam. Jadi sebenarnya kalau kita memang mau rajin bisa 3 kali satu hari semalam gitu. Oke. Ini kan dari untuk satu tempat ini 500 ya? Kilo. 500 ya. Ini setiap hari dilakukan seperti ini. Ini gimana? Nggak khawatir maksudnya kekurangan bahan baku atau Enggak. sejenisnya? Enggak kita Pak, kan kita dulu sebelum waktu El Sinta yang dulu itu kan Pak Gatot itu kita masih punya 23 hektar. Sekarang kan iya, udah karena 46. oh ya. iya, karena faktor itu juga ya. Iya, dulu kan semakin banyak iya, ya. penyulingannya ada 2, sekarang ada 4 gitu Pak. Jadi dari 500 ini kita rendemennya 0,7% rata-rata, jadi sekitar 3,5. Tapi kalau lagi kemarau bagus bisa sampai 1% sampai 5 kilo gitu Pak. Oke. Nah, ini menarik nih, saya lihat tadi Kang F terus nginjek. Ini dilakukan intens atau ada ketentuan waktunya sih? Ketentuan setelah udah agak padat baru kita nanti tutup gitu. Oh, cuma perkiraan aja berarti Iya, gitu ya? iya. Oke. Nah, apalagi nih yang pengen diceritain ke kita nih tentang di aktivitas di penyulingan ini? Iya. Jadi kalau di penyulingan ini Pak, kita kan ini kan masih tradisional. Nah, sulingan ini ada 3 macam caranya, sistemnya. Nah, jadi, iya. yang di kita ini namanya uap langsung. Nah, Oke. ini reaktor sama airnya tercampur jadi satu ketel, ini namanya reaktor ini. Nah, tapi ada sistem lagi yang uap tidak langsung, jadi antara air sama reaktornya beda. Nah, terus satu lagi kohobasi. Jadi air sama bahan bakunya nyatu jadi satu gitu. Nah, itu kan lebih dari satu tekniknya. Iya. Kenapa Ibu maksudnya pilih teknik penyulingan dengan cara seperti ini? Kalau kita biasanya kan Pak, kita di rata-rata penyulingan itu kan di daerah. Terus SDM kita kurang mendukung yang ke uap tidak langsung itu kan pakai sedikit teknologinya agak tinggi. Jadi misalnya kapan uap dilepas, kapan uap ditahan gitu agak beresiko gitu. Kalau uap ini uap langsung nyaris nggak ada resiko gitu, gampang. Jadi semua operator apapun pendidikannya itu bisa menyesuaikan gitu. Oke. Nah, kemudian gini, terkait musim ya, ada musim penghujan, musim kemarau. Nah, ketika dari kebun masuk bahan baku langsung ke sini ya, ini daunnya itu gimana? Apa maksudnya kan kalau musim hujan tentunya basah kan? Iya. Ada ketentuan? Ada Pak. Jadi kita kalau musim hujan, kita lihat kalau memang daunnya terlalu basah, kadar airnya kan tinggi. Nah, itu kita biasa anginkan tuh taruh seperti ini, bisa 2-3 hari gitu. Iya. Oke. Tapi emang yang bagus tuh idealnya seperti apa kandungan airnya atau seperti apa sih Idealnya kita anginkan dulu Pak, 2-3 hari, nggak dikering matahari ya. Angin dalam, kering angin namanya ya, diangin-angin ya. Oke, kalau untuk musim kemarau berarti bisa langsung? Bisa langsung, karena musim kemarau biasanya kan kadar airnya rendah gitu. Oke. Nah ini Pak Rabit, ini lagi nyuling yang tadi saya katakan tadi, ini namanya sistem uap langsung, ya kan? Kita lihat di sini aja nih, kalau mau belajar boleh juga. Nah ini Pak Rabit, ini uap tidak langsung itu, jadi dari sini tungku, terus ini di dalam sini tuh ada air, di sana ada pemisahnya semacam sarangan kayak orang menanak nasi gitu. Nah, kita bayangin dandang nasi. Oke. Nah, bawah kan air. Oke. Terus nanti ada pemisahnya sarangan. pemisah. Di atasnya tuh bahan baku. Bahan bakunya. Nah, bahan baku kan dipanasin di sini. Dipanasin nanti kan airnya mendidih nih, setengah jam 1 jam. Mendidih nanti ke atas uapnya. Jadi air ini untuk menghasilkan uap saja. Sebenarnya prosesnya namanya destilasi atau nyuling kalau orang bilang orang kampung ya. Nanti setelah jadi uap kan ke sana tuh ke kolam yang pendingin. Nah, kolam pendingin itu namanya kondensor. Pendingin gitu kan. Oke. Nah, dari pendingin di situ baru kita keluar minyak ke sini nih. Biasanya kalau untuk aktivitas ini Bu yang seperti penyulingan seperti ini,
untuk menghasilkan yang output kita harapkan berapa lama sih? Berapa jam biasanya? Ini kurang lebih 5 jam sampai tuntas dari masukin sampai finish minyaknya keluar. Minyaknya 5 jam udah ya? ditimbang ya. Oke. Nah ini Pak Rabet, ini Oke. namanya separator nih. Mhm. Ini kan kita tadi baru start dan Oke. nah baru panasin. Nanti kalau udah lama kira-kira 1 jam setengah sampai 1 jam itu kan keluar air dari sini nih. Oke. Nah ini keluar dari sini nanti biasanya tuh minyaknya di atas gitu. Nah nanti kalau udah selesai kita juga bisa cek gini. Ini kan masih ada bulir-bulir Pak. Betul. Pak Rabet lihat nih, kelihatan nggak? Oh iya. Nah, Bulir. nah, nah, ini kan kelihatan tuh bulir-bulir minyaknya kan. Nah, ini nih nanti kalau udah selesai kita ukurannya itu keluar apa enggak. Biasanya penyuling udah tahu, oh kalau ini udah nggak ada minyaknya keluar lagi, nggak ada bulir-bulirnya, nanti berarti udah gitu. Oh. Nah, ini ketika ngambil minyak saringannya ini nih Pak. Ini masih tradisional caranya ini, nggak ada Nah, di toko ini Pak Rabet. Gimana nih cara ini kerjanya? nyaring. Nah, disaring nanti kita taruh nanti minyaknya yang turun airnya tertahan. Minyak yang tuh. Oh. Ini namanya ini monel, kain monel. Oke. Jadi kalau itu untuk nyaring, air minyaknya biasanya Coba. turun gitu. Nanti airnya yang Coba. tertahan gitu. Nah, ini kan masih airnya sedikit Nah, tuh, itu iya, ha. netes. Nah, ini airnya yang tertahan gitu. Oh. Yang di atas itu air, yang turun minyak gitu. Ini kan air tuh. Nanti kita gini-giniin gitu. Yang tertahan itu air ya. Itu kan airnya kan masih tertahan kan? Bener. Nah, yang turun tuh minyak tuh, Pak. Ada aja alatnya gini ya. Berarti iya kalau proses kayak gini nggak cukup sekali, benar-benar harus Iya, harus sampai harus telaten dengan ya. hati. Oke. Gitu. Nah, kemudian setelah itu apa nih proses berikutnya nih? Setelah misalnya apa pemisahan pemisahan Ya, dari pemisahan minyak yang dan air. separator ini ya. Hah? Nah, ini kan ini dari kita ambil minyaknya, ini kan ada, ini bukan limbah nih. Nah, ini dari apa? Ini sebenarnya produk turun, ini namanya hidrosol. Hidrosol juga bening. Masih kurang lebih, ada masih kandungan minyak serihnya itu kurang lebih 0,00 sekian lah ada gitu. Nah, ini kan itu kan bedain tadi kan. Jadi lihat kan ada bulir-bulir minyak. Betul. Nah, ini kan nggak ada. Iya. Ini namanya hidrosol. Nah, ini untuk bahan karbol. Bisa bahan karbol, bisa kalau orang-orang ada yang diminum tapi kita nggak rekomendasikan itu. Ini untuk bahan karbol. Untuk pestisida nabati juga bisa gitu. Oh, berarti apa? Artinya nggak ada yang terbuang Bu ya? Nggak ada yang terbuang serai wangi. Wah, luar biasa. Nah, Oke. nama minyaknya namanya citronella oil. Pak Rabet tahu nggak nih? Tahu. Nah, tahu ya. Nah, barusan saya kan nggak tahu. Oh iya. Jadi tahu. Oke. Kemudian nih Bu, setelah tadi nih pemisahan ya, minyak, air, apa lagi biasa proses yang dikerjakan? Biasanya kan kita habis ini bikin karbol tuh. Pak Rabet mau ingin lihat juga. Pastinya Aduh, dong. ini. Jadi tamunya ini tamu istimewa nih. Bu, pemirsa suruh saya lihat tuh. Pemirsa mau lihat gitu. juga. Oke. Sekarang aja kalau gitu. Siap. Ayo kita Ayo, pemirsa, bikin ayo. karbol. Kita mau diajak kemana lagi nih Bu? Ke ruangan produksi. Pak, Hah? mohon maaf. Oh, oke. Cuci tangan dulu. Ingat pesan ibu ya. Iya, pesan ibu akan selalu saya ingat. Ini wangi serai Nah, juga ini ya. dari serai wangi juga Pak Rabet. Pantesan aromanya Nah, aromanya enak, serai wangi. enak. Nah, ini. Oh, ini nih. Ya. Pak Rabet kenalin dulu ini. Ini Anggun ini yang pegang produk turunan. Oh, Pak siapa tadi? Arabet. Pak Rabet. Ah. Oke. Ya, Pak Rabet, saya Anggun. Jadi Mbak Anggun ini yang bertugas di ini atau Ya, gimana? di produk hilirnya Pak. Oh. Anggun ini anak saya nih, Oh. udah regenerasi nih Pak Maaf, Rabet. saya pikir yang bertugas ini. Pantesan dari wajahnya tuh agak-agak mirip. Kan pakai masker nih. Tutupan, Pak. Oke. Iya. Kemudian ini yang sudah jadi. Dari Iya. karbol itu ya Pak nih? Karbolnya. Karbol serai wangi. Oh, Iya. oke.
Iya, tadi ini karbol aquadesnya biasanya kan kalau orang lain menggunakan aquades biasa, tapi di sini kita uniknya menggunakan hidrosol. Ya, jadi hidrosol itu adalah sisa dari penyulingan serai wangi. Oke. Sisa cairnya kita menggunakan hidrosol untuk karbol ini. Gitu, salah satu dari produk turunan serai wangi, minyaknya kita menjadikan karbol, dan yang lainnya itu masih banyak banget, Pak. Seperti kita bisa menjadikan bioadiktif, terus bisa menggunakan untuk sabun cuci tangan, untuk hand body, untuk body and care itu mempunyai manfaat yang sangat bagus gitu, karena dari kandungan citronellanya sendiri sangat baik untuk kesehatan kita. Gitu. Ini kan dari hidrosol itu ya, serai wangi turunannya. Kemudian itu saya mau lihat dong, itu minyaknya. Tempat minyaknya itu di mana? Wah, Tempatnya bisa Pak, kita ada gudang. Gudang ya? Iya. Ya udah langsung aja sekarang. Oke. Biar pemirsa nggak penasaran. Ayo, Ayo. Mbak, ditinggal dulu Mbak ngeliat minyak sama Mbak Anggun dan Ibu Yeti. Yuk. Mari. Oke, Mbak Anggun atau Ibu Yeti nih, bisa dijelaskan ini ada apa aja? iya, jadi ini adalah stok minyak kita, Pak. Gudang minyak kita yang di sini ada clove. Clove itu adalah minyak cengkeh. Gitu. Kalau yang di sini ada nilam dan ada citronella oil yang tadi kita sudah lihat proses sulingnya. Gitu. Mungkin Pak Rabit bertanya-tanya nih kenapa banyak banget nih Betul. stoknya. Iya, jadi ini adalah stok kami yang selain kita produksi sendiri, kita juga mendapatkan minyak atsiri ini dari petani binaan yang sudah bermitra dengan kami. Gitu. Jadi kami memiliki petani binaan yang ada di seluruh Indonesia gitu, Pak. Oh, oke. Gitu. Oke, Ibu Yeti atau Mbak Anggun nih yang mau menjelaskan nih apa seperti pemasaran, strategi marketing yang sudah dijalankan nih seperti apa sih untuk bisnis seperti ini? Jadi gini Pak Arabit, kan kami memang mendirikan perusahaan ini kan dari 2004 ya, tapi merintis bisnis kami dari 1996. Jadi kami udah banyak pelanggan baik lokal maupun untuk luar negeri ekspor kita yang selama ini rutin ke Taiwan. Sekarang lagi merintis ke Amerika dan Eropa gitu Pak. Karena produk essential oil ini Indonesia adalah terbesar di dunia, penghasil terbesar minyak essential oil di dunia. Oke. Gitu Pak. Terkait peminat Bu ya, ini untuk bisnis ini sebetulnya peminatnya ini gimana? Artinya stabil, fluktuatif atau seperti apa sih? Mungkin di lokal ataupun di ekspor itu ya? Stabil Pak, stabil. Selagi kita masih ada pakai parfum, kita bangun tidur, jadi istilahnya bangun tidur sampai meremata itu kita udah pakai essential oil, tapi Pak Arabit nggak merasa. Misalnya kita sabun, sampo, hand body, pasta gigi, parfum, itu masih tetap essential oil tetap akan laku gitu. Nggak peduli walaupun pandemi mungkin hanya turun, tapi tetap ada, masih bertahan bisnis ini. Dan ke depan pasti prospeknya akan sangat bagus. Apa ya? Bisnis itu ada yang harus diperhatikan agar bisnisnya artinya berjalan berlangsung lama ya. Iya. Untuk bisnis seperti ini, poin utama yang harus diperhatikan tuh apa dan bagaimana cara untuk memperhatikannya? Poin utama adalah komitmen dan konsisten. Jadi kita kalau misalnya di essential oil ini pasti kan kita berpikir sustain bahan bakunya. Jadi untuk petani misalnya wajib bermitra dan harus punya komitmen dan konsisten gitu. Jangan misalnya kalau petani biasanya kita kirim kemana misalnya bermitra, nanti besok beda lagi mitra itu nanti akan tidak bagus. Jadi akhirnya ketika harga turun itu akan tidak bisa menjual. Jadi harus bermitra yang konsisten dan loyal, setia gitu loh Pak Arabit. Oke, terkait mitra. Wah, ada 2 poin yang saya mau tanyakan. Pertama, apa ketentuan atau syarat bagi yang ingin bermitra? Iya. Kemudian siapa saja yang boleh atau bergabung ya yang bisa bekerja sama maksudnya Iya. untuk bisnis ini? Jadi siapapun boleh, petani dimanapun berada di seluruh Indonesia boleh bermitra dengan kami. Syaratnya itu komitmen dan setia gitu Pak Arabit. Harus selalu setia Pak Arabit. Benar. Dan minyaknya harus bagus. Ya, Kualitasnya harus Tapi kita terjaga. Dibina ya? Kita melakukan pembinaan dari awal menanam bibitnya, baik dari start nyulingnya, dari penyulingannya juga kita udah bina gitu.
Jadi harapan kami Pak Rabit dan pemirsa El Sinta dimanapun berada, dengan adanya acara kisi-kisi ini tuh sangat bermanfaat. Jadi kan jadi tahu nih Pak Rabit kalau milenial bahwa pertanian dan perkebunan itu bukan sektor yang kayaknya tuh kan malas nih generasi muda nih, ya kan Pak Rabit? Nah ini aja tuh, Anggun makanya sengaja nih regenerasi nih supaya tertarik gitu. Jadi kan prospeknya sangat bagus Pak. Dari mulai untuk kesehatan, kosmetik, dan lain-lain itu sangat bagus prospek essential oil ini. Makanya kami juga dari Pemalang Agrowangi Group, kita bikin, dari produk hilirnya kita bikin toko reseller khusus Pak, namanya Citronella Body Shop. Pak Rabit boleh mampir kapan-kapan, kalau misalnya mau mampir, lihat produk-produk kami semua, siapa tau minat dan bisa beli kan gitu Pak. Gitu. Benar. Oke, sekarang kita beralih ke Mbak Anggun. Harapannya seperti apa nih Mbak? Iya, benar tadi yang ibu saya bilang, kalau zaman sekarang anak-anak merasa keren kalau kerja di kantoran, keren di kerja di belakang layar gitu. Terus kalau misalnya tentang pertanian terkesan dengan becek-becek, terkesan kuno gitu. Padahal sekarang kalau misalnya bukan kita, siapa lagi gitu yang melanjutkan untuk di sektor pertanian dan perkebunan. Dan harapan saya lebih banyak generasi muda yang tertarik terjun langsung ke sektor perkebunan dan pertanian ini, karena masih sangat luas, masih sangat banyak hal yang bisa dieksplor. Oke, Ibu Eti dan Bang Anggun, terima kasih saya sudah diberi kesempatan melihat tempat penyulingan ya, jadi dapat ilmu baru juga. Semoga bisnis ini dapat terus sukses dan harapan-harapannya juga dapat terwujud dengan segera ya. Jangan lupa nanti saya main ya, lihat produk-produk turunan juga sama Mbak Anggun ya. Nah, pemirsa Kisi-Kisi, demikian liputan saya bersama Ibu Eti dan Mbak Anggun mengenai serai wangi penyulingan, khususnya lihat karbol tadi memanfaatkan hasil limbahnya Bu ya. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Ibu, Mbak, pamit semua. Assalamualaikum. Sampai ketemu nanti Mbak Anggun.